Salam sehat, jumpa kembali dalam layanan Misbah Kehidupan agar hidup lebih hidup. Tersenyum itu sehat. Coba kita senyum bersama. Itulah sebabnya pohon pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan hari ini akan berkisah The Power of Smiling. Kasus ini adalah true story yang kami bahas pada Oma Obrolan Malam di Radio Swameka, Suara Menara Kasih, Nabire 2 Oktober lalu. Pelakunya berkisah seperti ini. Saya adalah seorang ibu dengan 3 orang anak dan baru saja menyelesaikan kuliah saya. Kelas terakhir yang harus saya ambil adalah sosiologi. Tugas terakhir yang diberikan dosen kepada siswanya diberi nama smiling, mesem, atau tersenyum. Seluruh siswa diminta untuk memberikan senyuman kepada 3 orang asing yang ditemuinya dan mendokumentasikan reaksi mereka. Setelah menerima tugas itu, saya bergegas menemui suami dan anak bungsu kami yang menunggu di taman kampus, lalu pergi ke restoran McD yang berada di kampus. Pagi itu udaranya sangat dingin. Sewaktu bapaknya anak-anak akan masuk dalam antrian, saya minta agar dia saja yang menemani si bungsu sambil mencari tempat duduk dan saya ikut antrian. Ketika saya sedang dalam antrian, mendadak setiap orang di sekitar kami bergerak menyingkir. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, dan bahkan orang yang di belakang saya yang semula antri ikut menyingkir keluar dari antrian. Perasaan panik menguasai diri saya ketika melihat mengapa mereka semua menyingkir. Ada apa ini? Saat berbalik, saya mencium bau badan kotor yang cukup menyengat. Ternyata tepat di belakang saya berdiri ada 2 orang laki-laki tunawisma yang sangat dekil. Saya bingung dan tidak mampu bergerak sama sekali. Ketika saya menunduk, tanpa sengaja mata saya menatap laki-laki yang lebih pendek dan ia sedang tersenyum ke arah saya. Lelaki itu bermata biru, sorot matanya tajam, tapi juga memancarkan kasih sayang. Ia menatap ke arah saya, seolah-olah ia meminta agar saya dapat menerima kehadirannya di tempat itu. Ia menyapa, "Selamat pagi," sambil tetap tersenyum. Secara spontan saya membalas senyumnya. Dan seketika teringat oleh saya tugas yang diberikan oleh dosen saya. Lelaki satunya sedang memainkan tangannya dengan gerakan aneh berdiri di belakang temannya. Saya segera menyadari bahwa anak muda kedua itu menderita defisiensi mental dan lelaki dengan mata biru itu adalah penolongnya. Kini antrian itu tinggal kami bertiga. Ketika wanita muda yang di counter menanyakan kepada saya apa yang ingin saya pesan, saya persilahkan kedua anak muda di belakang saya ini untuk memesan lebih dulu. Laki-laki bermata biru ini segera memesan. "Kopi saja 1 cangkir, Mbak." Kemudian diberikanlah kopi itu dan dibawanya ke satu tempat. Ternyata dari koin yang dipegang, hanya itulah yang mampu dibeli oleh mereka. Padahal aturan di restoran itu, jika ingin duduk di dalam restoran dan menghangatkan tubuh, maka orang harus membeli sesuatu. Tiba-tiba saya diserang oleh rasa iba yang sempat membuat saya terpaku beberapa saat. Sambil mata saya mengikuti langkah mereka mencari tempat duduk yang terpisah dari tamu-tamu lainnya, yang hampir semuanya sedang mengamati mereka. Di saat yang sama, mereka juga sedang mengamati saya. Petugas counter bertanya kepada saya, apa yang ingin dipesan? Setelah membayar semua pesanan, saya minta bantuan petugas lain yang ada di counter itu untuk mengantarkan nampan pesanan saya ke meja keluarga saya.
Saya berjalan menuju ke arah dua anak muda itu yang sedang duduk, dan saya membawa nampan berisi makanan, dan saya meletakkan makanan itu di atas meja di mana mereka duduk, dan kemudian saya juga meletakkan tangan saya di atas punggung tangan anak yang bermata biru itu, sambil saya berkata, makanan ini telah saya pesan untuk kalian berdua. Kembali si mata biru itu menatap ke arah saya. Kini mata itu mulai basah berkaca-kaca, dan dia hanya mampu berkata, terima kasih banyak. Saya mencoba tetap menguasai diri sambil menepuk bahunya. Saya berkata, sesungguhnya bukan saya yang melakukan ini untuk kalian, nak. Tuhan juga ada di sekitar sini dan telah membisikkan sesuatu ke telinga saya untuk menyampaikan makanan ini. Mendengar ucapan saya ini, si mata biru tidak kuasa menahan haru dan memeluk temannya sambil terisak-isak dia menangis. Kemudian saya bergabung di meja keluarga yang sudah menunggu. Ketika kami masih makan dan para tamu ingin meninggalkan restoran, maka satu persatu mereka mendatangi kami dan memberikan tangannya untuk berjabat. Salah satu seorang bapak memegang tangan saya dan berucap, tanganmu ini telah memberikan pelajaran yang mahal bagi kami semua yang berada di sini. Jika satu saat saya diberi kesempatan olehnya, saya akan lakukan seperti yang telah kamu contohkan kepada kami. Dari kisah ini kita dapat belajar, tersenyumlah dengan hatimu, dan kamu akan mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan yang ditimbulkan oleh senyummu itu. Bahkan Tuhan pun bersenyum. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, dan ketika aku haus, kamu memberi aku minum, dan ketika aku asing, kamu memberi aku tumpangan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kata Yesus dalam Matius 25 ayat 36 dan 40. Tuhan Yesus memberkati.